Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai definisi barisan bilangan. Jadi barisan bilangan adalah bilangan yang disusun menurut suatu aturan tertentu, di mana di sana bilangan ini disusun melalui suku-suku ya dengan sebuah aturan tertentu. Nah, untuk aturan dan pola pada pekan kemarin kita sudah bahas beberapa contoh pola atau aturan ya. Pertama ada yang ditambah ya kayak gini nih. Polanya adalah ditambah antar tiap suku. Ada juga pola yang dikurang seperti ini nih, ini yang dikurang ya. Ada juga pola bilangan yang aturannya bukan ditambah atau dikurang tapi dikali. Ini contoh kemarin dikali 3 ya. Ada juga yang aturannya dibagi. Ini contohnya dibagi 2. Jadi banyak pola atau aturan yang mungkin terjadi dalam sebuah barisan bilangan. Pada pekan yang lalu kita sudah mengerjakan juga kuis ya. Jadi untuk mengawali pertemuan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu kuis yang sudah kita kerjakan pada pekan yang lalu. Ya. Kita akan bahas kuis ya. Pembahasan soal kuis pada tanggal 6 Agustus 2020. Pertama nih, soal pertama. Nama asli penemu bilangan Fibonacci adalah? Jawabannya adalah betul, Leonardo da Vinci. Pertanyaan kedua, Fibonacci diambil dari kata Filius Bonacci yang mempunyai arti betul, anak yang baik dan sederhana, atau anak dari Bonacci yang artinya baik dan sederhana. Selanjutnya, suku berikutnya dari barisan bilangan 270, 90, 30 adalah, nah, kita perhatikan barisan bilangannya. Pola atau aturan apa yang ada pada barisan bilangan ini? Dari 270 ke 90, kira-kira dibagaimanakan? Apakah ditambah, dikurangi, dikali atau dibagi? Tuh, dibagi. Ya, jadi pola pada soal nomor 3 ini adalah dibagi, yaitu tepatnya dibagi 3. 270 dibagi 3, 90, 90 dibagi 3, 30, 30 dibagi 3 adalah 10. Maka jawaban pada soal nomor 3 ini adalah 10. Ya, selamat bagi yang mengerjakan dengan betul. Berikutnya, suku berikutnya dari barisan bilangan 4, 20, 100 adalah, kembali kita perhatikan dulu pola atau aturannya. Dari 4 menjadi 20, dari 20 menjadi 100. Kira-kira polanya bagaimana? Betul, dikali 5. Ya, 4 kali 5 20, 20 dikali 5 100. Maka suku berikutnya adalah 100 dikali 5, yaitu 500. Jawabannya adalah 500. Soal kelima. Suku berikutnya dari barisan bilangan 62, 57, 52, 47, 42 adalah, kembali kita lihat pola atau aturan pada barisan bilangan ini. Dari 62 menjadi 57 itu dibagaimanakan? Ditambah, dikali, dibagi, atau dikurangi. Nah, dari 62 ke 57 berarti akan dikurangi. Dikurangi berapa? Betul, dikurangi 5. Jadi aturan atau polanya adalah dikurangi 5. Sehingga suku berikutnya setelah 42 adalah tinggal 42 dikurangi 5. Jawabannya adalah 37. Betul sekali. Soal ke-6. Suku berikutnya dari barisan bilangan min 10, min 7, min 4, min 1 adalah, nah, kembali kita lihat dulu aturan atau pola. Dari negatif 10 ke negatif 7 dibagaimanakan kira-kira? Bukan dikurang, tapi ditambah 3. Karena kalau dikurang maka akan menjadi min 7. Kalau negatif 10 dikurangi 3, jawabannya adalah negatif 13. Jadi bukan dikurangi 3 tapi ditambah 3. Negatif 10 ditambah 3 jawabannya negatif 7.
Negatif 7 ditambah 3, negatif 4. Negatif 4 ditambah 3, negatif 1. Negatif 1 ditambah 3, berapa? 2. Jadi jawabannya pada soal nomor 6 ini adalah 2. Berikutnya soal nomor 7. Suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10 adalah, ini relatif lebih mudah dibandingkan soal-soal yang tadi ya. Adalah berapa? Kita lihat suku-sukunya. Aturannya bagaimana? Tambah 2. Nah, sehingga jawabannya adalah 12. Nah, kemarin ketika kalian mengerjakan soal-soal quiz ini, urutan soalnya diacak, jadi tidak sama seperti ini, tapi ada sistem random shuffle, diacak. Ya, diacak. Jadi si soalnya diacak, tidak sama seperti ini. Soal nomor 8. Suku berikutnya dari barisan bilangan 3, 12, 48, 192 adalah, kita lihat polanya dari 3 ke 12, 12 ke 48, 48 ke 192. Polanya dibagaimanakan? Dikali 4. Dikali 4 ya. Sehingga suku berikutnya adalah 192 dikali 4. Jawabannya adalah 768. Soal ke-9. Suku berikutnya dari barisan bilangan 150 dan 25 adalah, kita lihat aturan atau polanya. 100 menjadi 50 dibagaimanakan? Dibagi 2. Tuh, 50 ke 25 dibagaimanakan? Dibagi 2. Jadi pola atau aturannya adalah dibagi 2. Berarti suku berikutnya tinggal 25 dibagi 2. Jawabannya adalah tuh 12,5. Ya. Soal terakhir. Suku berikutnya dari barisan bilangan 8, 3, min 2, min 7, dan negatif atau min 12 adalah, kita lihat lagi polanya. Ada 8 ke 3, 3 ke negatif 2, negatif 2 ke negatif 7, negatif 7 ke negatif 12. Aturannya bagaimana? Betul, dikurangi 5. Kurangi 5 ya, kurangi 5. Maka suku berikutnya tinggal 12 dikurangi 5. Berapa hasilnya? 12 dikurangi 5. Negatif 12 dikurangi 5 berapa? Negatif 17. Jadi itulah pembahasan kita untuk soal kuisis ya, yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, berikut ini adalah rekap dari soal kuisis yang sudah kita kerjakan pada pekan yang lalu. Kita akan coba lihat ya bagaimana rekap soal kuisis pada pertemuan yang lalu yang sudah kita kerjakan. Kalau tidak salah di pekan yang lalu itu ada 92 orang yang mengerjakan kuisis ini. Kemudian beberapa orang yang jawabannya 0, saya anggap itu salah mengerjakan. Jadi ada beberapa yang saya hapus dari report atau laporannya karena saya anggap itu salah mengerjakan. Jadi baru juga masuk sudah mungkin picit apa yang salah mijit gitu ya, sehingga jawabannya jadi salah. Nah, di report ini kita lihat nah ini dia ada siswa-siswa dengan nilai-nilai yang sempurna ya, akurasinya bagus. Pertama ada Merianti dari kelas 8C ya, skornya 10.470, betul semua. Kemudian Laura 8C, skornya 9.780. Kenapa skornya berbeda padahal jawabannya betul sama semua? Jawabannya betul semua ya, ini betulnya 10, ini betulnya 10, tapi skornya berbeda. Nah, yang menentukan skor ini selain jawaban yang benar adalah waktu mengerjakan. Jadi Meriati mengerjakan soalnya jauh lebih cepat dibanding yang lain. Ya, yang berikutnya adalah Naufal Zaki dari kelas 8A, skornya 9.690. Berikutnya Alif Ahmad
Zumaro. Ini kelas 8 berapa ya? Dari 8 putra ya. Skornya 9.540. Selanjutnya ada Rima Rahma. Ini skornya 9.490. Kemudian Nabila dari 8C, skornya 8.640. Kemudian Dika dari 8A, skornya 8.550. Ini yang jawabannya betul semua ya. Di bawah juga ada siswa-siswi ya yang salahnya cuma satu, salahnya dua, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa melihat rekap nilai-nilai kalian ya. Bisa bahwa ucapan terima kasih atas partisipasi aktif kalian ya, ketika mengerjakan soal kuisis pada pekan yang lalu. Yang nilainya bagus dipertahankan, terus berada di zona teratas ya. Yang salah satu atau salah dua ditingkatkan lagi, mudah-mudahan nanti ada di zona teratas di mana betul semua. Yang masih banyak salah jangan khawatir ya, masih banyak kesempatan, masih banyak kuis-kuis yang akan kita lakukan pada pertemuan-pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, itu ya untuk pembahasan soal kuis pada pekan yang lalu. Nah, hari ini kita masuk ke pembahasan lain, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas mengenai aturan atau pola bilangan, ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang dikali, ada yang dibagi. Sekarang coba perhatikan barisan bilangan berikut. Ya, dilihat barisan bilangannya seperti di depan. 3, negatif 5, 7, negatif 8, 11, negatif 11, 5, negatif 14. Kita akan coba melihat bagaimana pola bilangan pada barisan ini. Sepintas kan membingungkan ya. Kenapa membingungkan? Terlihat 3, ini bilangan positif. Kemudian suku berikutnya bilangan negatif, yaitu negatif 5. Suku berikutnya bilangan positif kembali, yaitu 7. Suku berikutnya menjadi negatif kembali, yaitu negatif 8. Suku berikutnya positif lagi, 11. Suku berikutnya kembali negatif, negatif 11. Suku berikutnya positif lagi, yaitu 15. Suku berikutnya negatif lagi, yaitu negatif 14. Nah, sepintas ini membingungkan kita. Kok begini? Aturannya bagaimana? Kalau dikali bisa saja dari negatif, dari positif ke negatif, negatif ke positif dengan cara dikali. Ya. Tetapi kita lihat angka-angkanya. Kan tidak ada perkalian dari 3 ke negatif 5. Yang perkalian bilangan bulat, ya. 3 dikali bilangan bulat berapa yang hasilnya negatif 5 kan tidak ada. Maka tidak mungkin dikali. Dibagi juga sama, tidak mungkin. Opsinya adalah ditambah atau dikurang. Cuman tadi kan kita dibingungkan dengan komposisi bilangannya. Positif, negatif, positif lagi, negatif lagi, dan seterusnya. Ya, maka kita harus jeli melihat pola bilangan seperti ini. Ini pola bilangan yang berbeda. Namanya pola bilangan lompat, loncat, atau silang. Kita perhatikan. Nah, ini. Perhatikan dua warna ini, warna hijau, juga ada yang warna merah. Nah, warna hijau adalah suku-suku yang nilainya positif, 3, 7, 11, 15. Warna merah adalah suku-suku yang nilainya negatif, negatif 5, negatif 8, negatif 11, negatif 14. Jadi pada barisan bilangan ini kita akan melihat aturannya pada suku-suku yang warnanya sama. Saya, untuk memudahkan saya pisahkan dengan warna suku. Yang warna hijau berarti yang suku-suku positif. Kita lihat polanya. Ya, 3 ke 7. Itu kemudian yang merah adalah yang negatif ya, negatif 5 ke negatif 8. Kemudian kita lihat lagi nanti dari 7 ke 11,
Yang positifnya, yang negatifnya kita lihat dari negatif 8 ke negatif 11. Berikutnya dari 11 ke 15 dan dari negatif 11 ke negatif 14. Kita fokus dulu pada yang berwarna hijau atau yang suku-sukunya positif. Dari 3 ke 7, kira-kira dibagaimanakan? Ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi dari 3 ke 7? 3 menjadi 7 itu dibagaimanakan? Ditambah berapa? Tambah 4. Tuh. Apakah berlaku untuk dari 7 ke 11? 7 ditambah 4 berapa? 11, betul. Apakah berlaku dari 11 ke 15? 11 tambah 4 berapa? 15. Nah, maka untuk yang warna hijau ini, untuk suku-suku yang bernilai positif ini, aturannya adalah ditambah 4. Maka kita bisa menentukan suku berikutnya. Tinggal 15 ditambah 4. Hasilnya adalah 19. Jadi suku berikutnya adalah 19. Kemudian kita lihat yang merah atau suku-suku yang negatif. Dari negatif 5 ke negatif 8. Kira-kira bagaimana? Ditambah, dikurang, dibagi? Jawabannya adalah dikurangi 3. Dari negatif 8 ke negatif 11. Berlaku dikurangi 3. Dari negatif 11 ke negatif 14. Sama, dikurangi 3. Maka suku berikutnya adalah negatif 14 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 17. Jadi inilah pola atau aturan lain dalam barisan bilangan, di mana polanya adalah pola loncat ya, atau silang. Jadi dari suku pertama langsung ke suku ketiga, tidak ke suku kedua. Suku pertama ke suku ketiga, suku ketiga ke suku kelima, suku kelima ke suku ketujuh, suku ketujuh, suku ke-9. Kemudian suku kedua, satu lagi, suku kedua ke suku 4, suku keempat ke suku 6, suku 6 ke suku 8, suku 8 ke suku 10. Ini pola yang lain dalam sebuah barisan bilangan. Tapi caranya sama tadi ya, antara ditambah, dikurangi, dibagi, atau dikali. Tinggal kita jeli melihat pola-pola ini. Ya, demikian untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang tidak jelas, kita akan bahas pada sesi diskusi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.